Seperti biasa sebulan sekali Intan mau membahas idiom. Ada cerita di balik beberapa idiom Tiongkok. Meskipun video idiom ini tidak terlalu banyak peminatnya, tapi ya lumayan. Ada beberapa dari teman-temannya Intan itu yang nungguin, yang seneng sama cerita idiom ini. Hari ini Intan mau membahas idiom Zhi Shang Tan Ping. Apa sih idiom Zhi Shang Tan Ping itu? Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Karusa Audio Mobil Makassar. Wah, dari Makassar. Terus semangat berkarya, semoga sehat-sehat selalu buat semua tim Intan Dynasty. Terima kasih buat teman-teman yang mau menyampaikan pesan dan pesannya bakal dibaca di video berikutnya. Teman-teman bisa nulis pesan via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Spoiler ya guys ya, ini tema kaos Intan bulan depan, nama marga. Nggak harus marganya itu harus tulisan kayak gini, nggak harus. Kalau teman-teman namanya marganya beda sama marganya Intan, bisa custom nama marganya teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini model glow in the dark. Coba Intan matiin ya lampunya ya. Nah, kelihatan kan nyalanya? Oke, sekarang Intan nyalakan lagi ya. Selain glow in the dark, ada juga yang tulisannya itu tulisan emas. Seperti ini nih. Andai kata teman-teman nggak mau marga doang, mau sekalian nulis nama lengkap kayak ini juga bisa. Ditunggu ya, minggu depan available di Tokped sama Shopee. Okay, let's start! Zhi Shang Tan Ping. Zhi, kertas. Shang di atas, Tan bicara, Ping tentara. Ini kalau di bahasa Indonesia kan secara harafiah artinya itu ngomongin tentara di atas kertas. Maksudnya apa ya? Idiom Zhi Shang Tan Ping ini itu ada latar belakang, dan latar belakangnya ini kisah nyata. Sejarah dari pertempuran Changping. Di mana pertempuran Changping itu pertempuran antara dua negara terbesar Tiongkok pada waktu itu dan merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Tiongkok. Pertempuran antara negara Zhao dan negara Qin. Di negara Zhao itu ada seorang jenderal. Jenderal ini namanya Cao Guo. Cao Guo ini sejak kecil dia sudah diajari teori-teori perang, teori-teori militer. Jadi setelah dia beranjak dewasa, dia itu kalau ngomong tentang perang itu mengagumkan. Semua orang itu pada terkesima. Oh, ini kok kelihatannya masih muda, kelihatan hebat, kelihatan pinter, kayak komentator sepak bola, ya kan? Komentator sepak bola bilang, oh Messi ini mestinya nggak boleh ini ngasih ke bola ke Ronaldo, salah ini kalau Messi ngasih bola ke Ronaldo, mestinya dikasihkan ke Mbappe. Padahal aslinya kalau komentator itu suruh tanding sama Messi, belum tentu yang menang itu dia. Cao Guo ini gambarannya kayak gitu, nggak pernah praktek di lapangan, tapi kalau disuruh ngomong hebat banget, jago banget. Pada suatu hari ada perang hidup dan mati saat negara Zhao ini diserang oleh negara Qin, di mana jenderal dari negara Zhao adalah Lian Ho. Jenderal Lian Ho itu dia berhasil menahan pasukan dari negara Qin. Menahan ya guys ya. Karena menahan berarti pasukannya itu masih di sana, bukan mengusir. Pasukan dari negara Qin ini itu gagal masuk ke pertahanan negara Zhao karena pertahanannya ini terlalu solid. Sehingga jenderal dari pasukan negara Qin ini frustasi, putus asa, dan kepikiran cara kotor. Jenderal Qin ini nyuruh mata-mata, di mana mata-mata itu disuruh nyebarkan gosip ke negara Zhao. Kenapa ya kok tentara Qin ini masih di negara Zhao? Oh, soalnya Lian Po itu pengecut, takut perang. Itu kabar bahwa Lian Po pengecut dan takut perang itu akhirnya berhasil menyebar di negara Zhao. Sehingga Raja Xiaozheng, raja dari negara
Chow itu ngedenger berita itu, dia langsung naik darah, dia kemakan sama rumor tersebut. Raja Xiaozeng batin guys, oh Lian Po ini ternyata takut toh sama tentara Qin. Ngawur ini Lian Po ini, pantes tentara Qin ini kok masih di negara Chow. Wah, nggak tahu apa kalau kos perang itu mahal. Sehingga Raja Xiaozeng ini yang dari awal sudah ngefans sama Cao Guo ini membuat keputusan menggantikan Lian Po dengan Cao Guo, di mana keputusan ini semestinya ditentang oleh menteri-menterinya Raja Xiaozeng. Loh jangan toh tuan, itu Cao Guo ini belum pengalaman loh, belum pernah main di medan perang, masa ngegantiin si Lian Po ini. Wah nggak bisa, ini Lian Po ini sudah kelamaan ini, tentara Qin ini gak balik kandang. Aku sudah frustasi, kos perang itu mahal, ini Cao Guo ini kelihatannya pinter kok. Aku suka sama teori-teorinya dia. Nah, namanya raja ya. Raja itu keputusannya mutlak, beda sama presiden. Jadi kalau raja sudah ketok palu, tidak ada berani menteri yang membantah. Ya udah, dilantiklah Cao Guo ini menjadi jenderal perang untuk ngatasi tentara Qin tersebut. Lian Po lengser. Melihat peluang tersebut, jenderal dari negara Qin yang dulunya itu Wang He ya namanya, diganti Pai Qi, di mana Pai Qi itu jenderal kawakan, jenderal veteran, dan dia ditakuti di mana-mana. Negara Qin ini sengaja merahasiakan pergantian jenderal ini karena negara Qin ini pengen ngasih kejutan buat negara Chow. Pada tahun 260 sebelum Masehi, Cao Guo ini berhasil mengambil alih kepemimpinannya Lian Po. Goodbye Lian Po. Lian Po yang selama ini itu bertahan terhadap serangan dari tentara Qin, Cao Guo ini dia nyerang guys, serta merta membabi buta nyerang tentara Qin, di mana jenderal dari negara Qin yaitu Pai Qi, dia itu sudah mengantisipasi serangan ini, sudah menyiapkan jebakan-jebakan, sehingga Cao Guo masuk dalam jebakan-jebakannya jenderal Pai Qi ini. Nah, Pai Qi ini loh jenderal veteran, jenderal kawakan, sedangkan Cao Guo ini jenderal kacangan. Kalau mereka bertempur, tentu kita sudah bisa menebak hasilnya. Cao Guo kalah, negara Chow kalah. Cao Guo dan pasukannya itu didesek sama tentara Qin sampai akhirnya mereka bersembunyi di bukit. Di mana bukit itu juga sudah dikepung sama tentara Qin. Cao Guo dan pasukannya itu berada di bukit selama 46 hari menunggu bala bantuan. Di mana Cao Guo dan tentaranya itu berusaha bertahan hidup karena mereka itu nggak bawa bekal makanan ya. Tentara Cao Guo yang kelaparan itu, dia itu membantai semua kuda, dimakan dagingnya kuda. Bahkan ada isu, ada dugaan bahwa mereka juga saling memakan, alias terjadi aksi kanibalisme di sana karena sudah benar-benar gak ada tenaga. Saat itulah tentara Qin menyerang dan ya udah habis semua itu tentara Chow. Cao Guo pun juga tewas karena terkena panah. Intan pernah bahas detail pertempuran perang Changping ini. Kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya, kenapa terjadi pertempuran Changping ini, endingnya kayak gimana, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena dampak yang dihasilkan dari pergantiannya Lian Po ke Cao Guo ini itu parah banget. Balik lagi ke idiom Ce Shang Tang Ping. Ce Shang Tang Ping ini menggambarkan Cao Guo yang teorinya itu bagus banget, jempolan, tapi prakteknya nol, deng dong, gak bisa apa-apa ternyata di lapangan. Apa teman-teman punya temen yang atau kenalan yang kayak gini? Kayaknya banyak ya orang kayak gini tuh. Wis Intan gak usah ngasih contoh, pasti teman-teman sudah pernah ngalami berhadapan dengan orang modelan kayak gini. Teorinya nomor satu, teorinya jempolan, tapi prakteknya kosong, nol botol. Ini kalau bahasa Indonesia kayak tong kosong nyaring bunyinya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.
Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.